Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal di kelas 11, lebih tepatnya di bab 1 materi perhitungan kimia. Kita awali di uji pemahaman halaman 5. Nah, kita akan mengerjakan 5 soal pilihan ganda teman-teman, sama 2 soal uraian. Perhitungan kimia ini lanjutan dari materi kelas 10. Kalau kelas 10 kalian udah dapat konsep mol ya, sama stoichiometri yang sederhana. Nah ini masuknya ke stoichiometri lanjutan tentang bereaksi pembatas. Langsung saja kita mulai di pembahasan nomor 1. Jika larutan yang mengandung 2 mol PbNO3 2 kali direaksikan dengan larutan yang mengandung 2 mol Ki dengan persamaan reaksi berikut, maka akan dihasilkan PbI2 sebanyak berapa mol? Oke. Ini konsep dari reaksi pembatas ya. Reaksi pembatas itu ditandai dengan ketika dalam suatu reaksi ada 2 mol yang diketahui atau mol bereaksi semuanya diketahui. Di sini kan bereaksinya kan ada PbNO3 2 kali sama Ki ya. Nah, PB-nya ada molnya, 2, Ki-nya juga ada. Nah, kalau yang seperti ini, kita pakainya bereaksi pembatas. Misal yang diketahui hanya 1, PB-nya katakan, nah nanti kita bisa pakai yang perbandingan koefisien. Seperti itu ya. Dicek lagi, misal latihan soalnya di soal-soal di kelas 10-nya. Oke, karena kita tentang reaksi pembatas, nah ini Kak jelasin alurnya teman-teman. Langkah sederhana untuk menentukan reaksi pembatas atau ketika menemui soal dengan perhitungan yang memakai reaksi pembatas. Ini ya. Pertama, tuliskan reaksi kimia dan samakan jumlah atomnya. Kita setarakan ya ini maksudnya. Kemudian ubah semua jumlah bahan jadi satuan mol dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya, biar nggak lama-lama. Yang pertama, yang ini, tuliskan reaksi kimia dan samakan jumlah atom kiri dan kanan. Oke, kita tuliskan reaksi kimianya. PbNO3 2 kali ditambah 2 Ki menjadi PbI2 plus 2 KNO3. Jangan lupa kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Nah, ini satu paket ya. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita tuliskan reaksinya sudah. Kita samakan reaksinya atau disetarakan. Jumlah mol kiri sama kanan. Di sini Pb ada 1, Pb ada 1 kanan. Nah, di sini udah muncul koefisien teman-teman ya. Ini ada 2, ini ada 2. Nah, ketika di soal koefisiennya sudah muncul di dalam reaksinya, itu bisa dipastikan dia sudah setara gitu ya. Nah, tapi kalau mau ngecek, ya kita cek satu-satu, nanti pasti sudah setara. Contoh K-nya inilah. K di ruas kiri kan ada 2 ini ya. K-nya 1 dikali koefisiennya 2, 2. Nah, di ruas kanan juga ada 2. I-nya di ruas kiri ada 1 dikali 2, 2. Di ruas kanan ada 2. Ya, udah setara kan? Seperti itu ya. Mengidentifikasinya. Selanjutnya, step kedua, ubah jumlah bahan jadi satuan mol. Di sini yang diketahui udah dalam mol, jadi kita nggak usah mengubahnya ya. PbNO3 2 kali ada 2 mol, berarti mula-mula PbNO3 2 kali punya 2 mol. Ki punya 2 mol juga. Ya. Nomor step 2 beres. Step ketiga, lihat perbandingan mol dari reaksi. Angka di depan rumusnya, perbandingan molnya, ini kan 1 ya. Mewakili 1 kan, ini perbandingannya 2, ini 1, ini 2, ini, nah gitu ya. Ini 1, mewakili 1 gitu ya. Beres.
Kemudian bagi jumlah mol masing-masing bahan dengan koefisiennya. Nah, ini cara untuk menentukan bereaksi pembatasnya, teman-teman. Ini step yang penting ya. Step kuncinya ini. Bagi jumlah mol masing-masing dengan koefisien. PbNO3 molnya kan ada 2. Berarti 2 dibagi 1 ketemunya 2 mol gitu ya. Yang ini 2 dibagi 2 ketemunya 1 mol. Gitu ya. Oke. Step selanjutnya, bahan dengan hasil pembagian paling kecil adalah bereaksi pembatas. Nah, ini 2 mol sama 1 mol, lebih kecil yang 1 mol kan ya. Maka 1 mol ini atau KI di sini dia sebagai bereaksi pembatas. Berarti ini nggak usah kita pakai. Oke. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi pembatas itu reaksi yang habis duluan atau reaksi yang membatasi suatu reaksi. Namanya pembatas ya. Sehingga dia nanti habis duluan. Habisnya gimana? Kita lihat. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Hitung hasil reaksi memakai bahan bereaksi pembatas. Maksudnya bagaimana? Kita lihat tadi. Ini tadi kan hasil pembagian koefisiennya ketemu 1 mol nih ya. Nah, ini kan ya 1 mol. Kemudian kita kembalikan lagi 1 mol dikali 2 yang bereaksi berarti kan 2 mol. 1 mol kita kalikan 1 ke sini jadinya 1 mol gitu ya. 1 mol ini kita kalikan 1 ke sini jadinya 1 mol. 1 mol kita kalikan 2 ke sini jadinya 2 mol. Nah, berarti nanti sisanya ini masih sisa 1 mol, yang ini habis, yang ini 1 mol, yang ini 2 mol gitu ya. Nah, karena ini habis, dia tidak bersisa, inilah yang disebut bereaksi pembatas, si KI-nya gitu ya. Kita kembali ke pertanyaan. Maka akan dihasilkan PbI2 sebanyak PbU2 yang mana? Yang ini ya. Berarti dihasilkan 1 mol PbI2. Opsi yang tepat yang C. Seperti itu ya. Kalau kita stepnya tadi, udah ini tadi ya, menghitung reaksi memakai bahan bereaksi pembatas, kemudian ubah mol hasil reaksi ke dalam satuan yang ditanyakan. Karena ini yang ditanyakan dalam mol kan, berarti kita nggak perlu mengubahnya. Nanti di nomor 2 kita akan mengubahnya. Mengubahnya pakai apa? Nah, biasanya yang ditanyakan itu seputar ini, teman-teman. Kalau nggak yang massa yang ditanyakan, biasanya volume gas dalam STP, ini dalam STP ya. Seperti itu. Nah, kalau ini molaritas itu biasanya untuk mencari molnya ini. Nanti kita pakai perhitungan ini. Seperti itu ya. Contoh soal yang nomor selanjutnya. Kita bahas nomor 2. Larutan NaOH 0,1 molaritas sebanyak 200 mil direaksikan dengan 200 mil MgCl2 0,1 molaritas. Sehingga terjadi reaksi sekian, itu ya reaksinya. Jika AR-nya sekian, jumlah maksimum endapan. Oke, endapan yang akan dihasilkan, gitu ya. Yang pertama, sama. Step pertama, kita tuliskan reaksi kimianya. Oke, ini kakak hapus ya, biar enak nanti, teman-teman. Yang pertama, kita tuliskan reaksi kimianya. NaOH plus MgCl2 menjadi MgOH 2 kali plus NaCl gini ya. Jangan lupa
mula-mula bereaksi sisa. Nah, reaksi sudah selesai, kemudian kita samakan jumlah atomnya, kita setarakan ya. Nah, ini kan belum ada koefisiennya ya. Nah, kita harus ngecek, biasanya belum setara. Na di ruas kiri 1, di ruas kanan 1. OH di ruas kiri ada 1 paket ya. Ini di ruas kanan ada 2. Berarti yang kiri ini dikali 2. Atau kalau O-nya aja ya nggak boleh. O-nya 1, di sini ada 2 kan. Nah, berarti dikali 2. Hanya di kiri. Udah dikali 2 ya, berarti nanti 2, ini juga 2, udah sama. Mg1 di ruas kanan 1, Cl di ruas kiri 2, di ruas kanan ada 1 ya, maka ini nanti dikali 2. Nah, udah setara ya. Na-nya di ruas kanan nanti ada 2, di kiri juga ada 2. Oke, ini udah setara. Step kedua, ubah semua jumlah bahan menjadi mol. Oke, kita cek. Di sini NaOH-nya 0,01 molaritas, volumenya 200 mil. Nah, kita tahu rumus mol, kita pakai yang ini ya, ada 3 ini kan. Nah, kita pakai yang ini teman-teman. Jadi untuk di samping sini, mol dari NaOH molaritas dikali volume ya, volume dalam liter. Molaritasnya ini dalam liter 0,1, volumenya 200 mil dijadiin liter berarti 0,2. Ketemunya 0,02 mol ini ya. Kemudian mol MgCl2 sama ya, molaritasnya ada 0,1, volumenya 200 juga, 0,2 liter, ketemunya 0,02 mol. Ini kita masukkan ke mula-mula. NaOH tadi punya 0,02, MgCl2 juga sama 0,02. Seperti itu ya. Kemudian step ketiga, lihat perbandingan mol dari reaksinya. Oh, ini 2, yang ini 1 gitu ya. Ini step ketiga, cuman lihat aja teman-teman. Gabung sebenarnya ini biar lebih mudah ya. Keempat, bagi jumlah mol masing-masing bahan dengan koefisien. Nah, ini untuk mencari reaksi pembatasnya. NaOH 0,02 dibagi 2, ketemunya 0,01. MgCl2 0,02 dibagi 2, ketemunya 1 ya ini, maaf. 0,2. Nah, selanjutnya, step selanjutnya, bahan dengan hasil pembagian paling kecil adalah reaksi pembatasnya. Yang jadi reaksi pembatas berarti punyanya NaOH ini ya, 0,01. Berarti ini nggak dipakai. Oke. Step selanjutnya, hitung hasil reaksi memakai bahan pembatas itu. Nah, kita hitung hasilnya. Kita proses dulu. 0,01 ini kan mewakili 1 koefisiennya ya. Nah, karena NaOH koefisiennya ada 2, berarti 0,02. MgCl koefisiennya 1, berarti punya 0,01. MgOH 2 kali koefisiennya 1 ya, berarti 0,01. Yang ini 2, NaCl berarti 0,02. Ini 1 ya. Bisa dipahami ya. Hasilnya ini habis ya. Ini masih sisa 0,01, ini 0,01, 0,02. Oke. Selesai. Yang terakhir, ubah mol hasil reaksi ke dalam satuan yang ditanya. Bisa massa, volume, atau jumlah partikel biasanya. Ini yang ditanya apa? Endapan ya. Endapan kan kaitannya sama massa. Nah, ini kan gram ya. Massa endapan. Endapan itu yang mana? Kita cek teman-teman dari fasa ini. Ini aki. Aki kan larutan, aqueous. Ini juga
reaksinya kan ya. Hasil reaksinya kita cek ke hasil reaksinya S. S ini solid atau padatan. NaCl itu larutan. Nah, berarti endapannya kan yang padatan ini ya. Berarti yang ditanya massa dari MgOH 2 kali. Ini yang ditanyain, teman-teman. MgOH 2 kali punya berapa molnya? Ini kan dia punya 0,01 mol. Massanya, massa MgOH 2 kali sama dengan, nah kita kerumus ini teman-teman. Nah ini. Kalau mol punya massa per mr, berarti kalau massa ininya ke sini ya. Pindah ke ruas kiri, massa nanti mol dikali mr-nya. Gitu ya. Molnya 0,01, mr-nya ini kita cari. MgOH 2 kali, Mg-nya 24. Nih ya. O-nya 16 kali 2, 32. Ditambah 2, 34. Ditambah 24, ketemunya 58 ya. Nah, ketemunya 0,58 gram. Nah, yang C, E ini ya berarti jawabannya. Yang E. Seperti itu ya. Ini acuan yang kita pakai. Semuanya ketika teman-teman paham alurnya ini udah nggak jadi masalah soal-soal tentang reaksi pembatas. Selanjutnya. Nomor 3. Sama ya, ini kakak munculin. Apabila 200 cm pangkat 3, cm pangkat 3 itu sama dengan mil, teman-teman. Nah, matematika aja ya. Liter kan desimeter pangkat 3. Nah, liter ke sentimeter kan turun 1 kan dikali 1000. Sama aja dari liter dikali 1000 kan ke mililiter gitu ya. Nanti dicek lagi untuk konversinya. Kakak nggak jelasin panjang lebar di sini ya. Oke, 200 ml larutan PbNO3 2 kali 1 molaritas direaksikan dengan 100 ml larutan Ki 1 molaritas. Reaksinya seperti itu. Maka pereaksi yang berlebih adalah, alurnya sama. Pertama kita tuliskan reaksinya dan kita setarakan gitu ya. PbNO3 2 kali plus Ki menjadi PbI2 plus KNO3. Belum setara ini ya, nggak ada koefisien, berarti kita setarain. Pb di ruas kiri ada 1, di ruas kanan 1. NO3 karena dikurung, kita paketin aja ya, dia ada 2 kan. Nah, NO3 di ruas kanan ada 1 aja, berarti kita kalikan 2. Kemudian K di ruas kiri 1, di ruas kanan 2, berarti ini dikali 2. I-nya 2, di ruas kiri, di ruas kanan ada 2. Udah sama ya, ini udah setara. Kemudian kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mulanya ada berapa? PbNO3 kita masukkan ke dalam mol ya, harus diubah ke dalam mol. Nah, kakak tulis di mana ini? Di bawah sini aja ya. Mol dari PbNO3 2 kali. Sama ya, kita pakai rumus yang ini, molaritas dikali volume. Molaritasnya ada 1, volumenya 200 ml dijadiin liter 0,2 gini ya. Liter. 1 molaritas ini. Nanti ketemunya 0,2 mol. Kemudian mol dari Ki ada 1 molaritas dikali 100 ml berarti 0,1 liter. Ketemunya 0,1 mol ini ya.
Kita masukkan PbNO3 dua kali, mula-mula ada 0,2. Yang ini 0,1. Kemudian step 34 Mas gabung ya. Kita lihat perbandingannya, setelah itu kita bagi jumlah mol dengan koefisiennya. Oke, yang PbNO3 dua kali, molnya dia punya 0,2 bagi 1 ya, ketemu 0,2. KI ada 0,1 dibagi 2, ketemunya 0,05. Jelas ya, yang kecil mana? Yang kecil punyanya KI. Maka ini kita coret aja, nggak dipakai. 0,05 mewakili satu koefisien. Karena di sini 2, maka dikali 2 ketemunya 0,1. Nanti ini habis. KI sebagai bereaksi pembatas, gitu ya maksudnya. PbNO3 dua kali koefisiennya 1. Ini kan tadi mewakili 1 ya, 0,05, berarti dia punya 0,05. PbI2 mewakili 1 juga, 0,05. KNO3 koefisiennya 2. Kalau 1 punya 0,02, kalau 2 berarti dikali 2 ya, ketemunya 0,1. Nah, sisanya yang ini ada 0,15, yang ini 0,05, 0,1. Oke, ini tadi ya udah ya. Yang paling kecil pembatas, udah tadi KI yang jadi pembatas. Hitung hasil reaksinya. Ini tadi ya hasilnya. Ini habis, ini sama ini. Ubah mol hasil reaksi ke dalam satuan yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan, maka reaksi yang berlebih. Kalau KI sebagai reaksi pembatas, yang berlebih siapa? Berarti ini teman-teman. Yang sisa maksudnya. PbNO3 punya 0,15. Nah, ya berarti. 0,15 mol PbNO3 dua kali. Seperti itu ya. Nomor selanjutnya, nomor 4. Ini variasi yang lain aja. Pada reaksi 27 gram kalsium dengan 5,6 gram nitrogen dihasilkan kalsium nitrida. Reaksinya seperti itu. AR-nya sekian-sekian, maka massa kalsium nitrida. Massa yang ditanyakan kalsium nitridanya. Oke. Dengan cara yang sama, pertama kita tulis reaksinya dulu, kemudian kita setarakan. Ca plus N2 menjadi Ca3N2. Belum setara, kita setarain ya. Ca di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 3, berarti dikali 3. Na di ruas kiri 2, ruas kanan 2. Udah sama ya, setara. Kita tulis mula-mula. Oke, maaf. Oke. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya berapa? Kita cek yang diketahui. Kalsium Ca diketahui massa 27 gram. Berarti molnya kita pakai rumus yang pertama ini ya. Mol dari Ca sama dengan gram per mR-nya. Atau AR ya. Karena Ca sebagai atom berarti kita pakainya AR. Gramnya ada 27. AR-nya Ca itu ada 40. Jadi ketemunya 0,675. Kemudian mol dari nitrogen itu N2 ya. Gram per mR. Gramnya 5,6, mR-nya N itu 14 kali 2 berarti 28 ya. Ini ketemunya nanti 0,2 mol. Ini juga mol. Nah, molnya udah dapat. Tadi ya, yang step ke nomor 2 kita ubah jadi mol, habis itu kita masukkan ke reaksinya. Ca punya 0,675 mol. N2 punya 0,2 mol. Habis itu kita ke step 34 ya. Oke. Ini kita latihan dulu pakai ini, nanti di soal-soal selanjutnya udah nggak usah pakai ini, udah paham teman-teman. Ini tadi udah
diubah jadi mol udah, kita masukkan. Lihat perbandingan mol dan bagi. Ini molnya perbandingannya koefisiennya 3, ini 1 ya. Berarti nanti 0,675 kita bagi 3 punya 0,225. Yang 1 0,2 koefisiennya 1 ya. Bagi 1 sama dengan 0,2. Dan yang dengan hasil pembagian paling kecil adalah reaksi pembatas. Berarti yang paling kecil yang ini ya 0,2. Dia sebagai reaksi pembatas. Berarti ini nggak usah dipakai. 0,2 kali koefisiennya 1 0,2. 0,2 kali koefisiennya 3 berarti 0,6. 0,2 kali koefisiennya 1 berarti 0,2. Nanti sisanya ini punya 0,075 ya. Ini habis, ini 0,2. Oke, ini udah beres ya hasilnya. Yang terakhir, ubah mol hasil reaksi ke dalam satuan yang ditanyakan. Yang ditanyakan mana? Massa. Massa dari siapa? Kalsium nitrida. Kalsium nitrida itu Ca3N2. Ini masih dalam mol, berarti kita ubah massa Ca3N2 sama dengan seperti ini tadi ya. Ini ya, mol dikali mR. Molnya ketemu 0,2, mR-nya Ca itu ada 40 kali 3, 120 ya. N itu 14, berarti tambah kali 2, 28, 148 gitu ya. Nanti ketemunya 9,6 gram. Opsi yang tepat yang B ya. Oke, yang B. Bisa ya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Oke, ini HOTS, teman-teman. Sama aja soalnya, nggak usah bingung. Langsung saja ya. Yang pertama, kita tulis reaksi setaranya. MnO2 plus 4HCl menjadi MnCl2 plus Cl2 plus H2O. Karena di sini sudah muncul koefisien teman-teman, 4 ini ya. Nah, ini udah bisa dipastikan dia setara. Kalau mau ngecek, cek aja sendiri ya. Sudah setara. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, step kedua, ubah menjadi mol. MnO2 diketahui gram ya, berarti kita pakai rumus yang pertama ini. Massa dalam gram per mR. Massanya 8,6, mR-nya, MnO2 nih ya. Mn dia punya 454 ditambah O itu 16 kali 2, 32 ya. Nah, ketemunya sama teman-teman, 86. Berarti 0,1 mol gini ya. Kemudian HCl, ini kakak hapus saja ya. Ini mol MnO2, ini mol HCl. Diketahui volume sama molaritas, berarti kita pakai rumus yang ketiga ini ya. Molaritasnya punya 0,2. Molaritas volume dalam liter, ingat di situ 100 ml berarti jadi 0,1 liter. Sama dengan 0,02 mol ini ya. Kita masukkan. Mula-mula MnO2-nya punya 0,1. HCl-nya punya 0,02. Nah, step 34 kita lihat perbandingan mol, kemudian kita bagi koefisiennya, mol dengan koefisien gitu ya. Ini 1 banding 4 kan, berarti ini 0,1 dibagi 1 ketemu 0,1. Yang ini 0,02
per 4 0,005 gini ya. Jelas kan yang lebih kecil yang mana? Jelas yang 0,005, berarti ini sebagai bereaksi pembatasnya HCl yang jadi bereaksi pembatas. Ini nggak dipakai. 0,005 kali 4 ketemu 0,02, habis dia sebagai bereaksi pembatas ya HCl. 0,005 kali 1 koefisiennya berarti 0,005. 0,005 dikali 1 0,005. Kemudian ini juga 1 sama 0,005. Ini juga 1 0,005. Ini tadi udah ya step ini. Hitung hasil reaksi memakai bahan bereaksi pembatas itu. Oke, hasilnya 0,1 dikurangi 0,005. Tadi ketemunya 0,95 gitu ya. 0,95. Yang ini 0,005, ini 0,005, 0,005. Oke. Yang ditanyakan apa? Step terakhir, ubah mol hasil reaksi ke dalam satuan yang ditanyakan. Yang ditanyakan gas klorin yang dihasilkan pada keadaan standar dalam liter ya. Gas klorin itu mana ini? Klorin, berarti klorin di sini molnya. Volume STP kita pakai rumus yang ini teman-teman. Maka volume gasnya ke sini ya. Nanti volume dari Cl2 sama dengan mol kali 22,4. Molnya ketemu 0,005 dikali 22,4. Jadi ketemunya 0,112 liter. Ini teman-teman. Yang tepat yang E. Sudah semakin paham ya. Tuh, pilihan gandanya. Variasinya ya di yang ditanyakan biasanya teman-teman. Kalau nggak massa ya yang seperti ini dalam volume STP. Oke, selanjutnya kita ke bagian B. IC-nya. 2 soal, nah langsung saja kita eksekusi teman-teman. Hitung massa kalsium nitrida. Massa ini ya, Ca3N2 ditanyakan massa kalsium nitrida. Yang dihasilkan dari reaksi antara 54,9 gram kalsium dengan gas klorin menurut persamaan reaksinya. Oke, pertama kita setarakan dulu. Kita bisa pakai ini, reaksi ini teman-teman nggak apa-apa. Ca di ruas kiri 1, di ruas kanan 3 ya. Berarti ini dikali 3 gitu ya. N2-nya udah 2, rekanan 2, udah setara. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, ini angkanya yang agak jelek teman-teman. Pakai kalkulator aja ya. Yang pertama, kita cari mol dari Ca. Diketahui gram ya ini ya. Gram berarti kita pakai gram per AR gitu ya. Gramnya 54,9, AR-nya 40. Nah ini berapa ketemunya? Ketemunya 1,37. Ini kakak ambil 2 angka di belakang koma. Kalau mau hasil yang lebih valid, kalian boleh pakai 3 atau 4 angka di belakang koma gitu ya. Mol selanjutnya, mol N2. Gramnya N2 itu 43,2 per mR-nya. Ingat N2 itu N-nya ada 2 ya. 1N 14, kalau 2N berarti 28. Nah, ini ketemunya 1,54. Oke, kita masukkan ke sini. 1,37, yang ini 1,54. Nah, dari sini udah kelihatan sebenarnya. Yang jelas dari bereaksi pembatas itu si Ca ini ya. Oke, kalau dibuktiin ya.
koefisien dibagi, ulangi, mol dibagi koefisien 1,37 bagi 3, nanti ketemunya 0,46. Ini juga Mas bulatin teman-teman. Yang ini bagi 1 ya, berarti tetap kan 1,54. Nah, yang lebih kecil mana? Jelas yang ini. Nah, gitu ya. 0,046 mewakili 1. Kalau dia 3 berarti 1,37, maka dia habis. Ini mewakili 1 ya. Koefisien N2 juga 1 berarti 0,46. Ini koefisiennya juga 1 berarti 0,46. Nah, ini ketemunya 1,06 ya. 08. Nah, yang ini 0,46 mol. Ingat yang ditanyakan siapa massa kalsium nitrida ya. Berarti kita pakai massa Ca3N2 sama dengan mol dikali MR-nya ya. Molnya 0,06 kali MR-nya. Nah, ini Ca2NO3 sama seperti tadi ya, 148. 148. Nah, nanti ketemunya 68. Oh, maaf. Molnya ini bukan 0,06 ya, 0,46. Oke, maaf. Nah, gitu ya. 68,0 sekian. Ini Mas bulatin jadi 68 gram gitu ya. Ini kalau teman-teman pakai pembulatan yang banyak, 4 angka di belakang koma katakan, mulai yang dari sini ya. Ini sama ini. Nanti hasilnya itu 67,71. Nah, ini sama aja kan kalau dibulatin jadinya 68 gitu ya. Jadi misal nanti perhitungan kalian beda sama teman atau sama Bapak Ibu gurunya, misal bedanya hanya 1 angka, 2 angka, yaitu mungkin hanya salah di pembulatannya aja gitu ya. Nomor 2. Pada larutan AgNO3 0,1 molaritas banyak sekian mil, sama ya, ini Cm43 itu sama dengan mililiter. Ditambahkan larutan NaCl sekian. Jika airnya sekian, tentukan endapan maksimum yang dapat terjadi. Endapannya punya siapa? Lihat aja teman-teman ini. Hasilnya yang ini Ag, yang ini S. Berarti ini sebagai endapan yang kita cari. Endapan maksimum berarti masanya. Nah, oke. Langsung saja. Pertama kita tulis reaksinya. Harus di bawah sini ya. Terlalu kecil teman-teman itu. AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Nah, ini nggak ada koefisiennya. Nah, kalau nggak ada koefisiennya kita perlu cek ya. Meskipun sebenarnya ini udah setara teman-teman. Ag di ruas kiri 1, di ruas kanan 1. NO3 sepaket ya, di ruas kiri 1, di ruas kanan NO3 1. Na ruas kiri 1, kanan 1, Cl 1, kanan 1. Udah setara. Gitu ya. Kemudian kita cari mula-mula bereaksi sisa. Pakai rumus karena ada mililiter sama konsentrasi ya, berarti pakai yang ketiga ini. Yang pertama kalau di sini mol dari AgNO3 sama dengan molaritasnya 0,1, volumenya 0,2 gini ya. Berarti ketemunya nanti 0,02. Kemudian mol dari NaCl molaritasnya 0,1, volumenya 100 mil, jadi liter 0,1 juga, ketemunya 0,01. Kita masukkan ke sini ya. AgNO3 mula-mula 0,02. NaCl 0,01. Nah, dari sini mana yang habis bereaksi? Sebenarnya kalau teman-teman udah
bisa ngelihat langsung, kita bisa skip tahap ini teman-teman. Dua tahap ini 3 inilah. Perbandingan, kemudian kita bagi, itu misal angkanya susah. Jadi kita nggak bisa ngelihat reaksi pembatasnya. Kalau yang seperti ini kan kelihatan ya. Koefisiennya kan sama-sama 1. Ini ada 0,02, ini 0,01. Jelas yang habis duluan pasti si NaCl ini. Ya kan? Soalnya dia hanya ada 0,01. Ini 0,01. Nanti dia pasti habis. Gitu teman-teman. Berarti kalau satu koefisiennya punya 0,01, di sini 1 juga, maka dia punya 0,01 juga. Ini 1, ini juga 1. Berarti semua yang bereaksi ada 0,01, 0,01. Sisanya baru, ini sisanya ada 0,01 kan, 2 kurangi 1. Ini habis, ini 0,01, ini 0,01. Seperti itu ya. Yang ditanyakan mana? Endapan dari AgCl2 tadi ya. Nah, ini kan terus di samping sini aja. Endapan berarti massa dari AgCl2 sama dengan mol dikali mR-nya. Molnya tadi ketemu 0,01 kali mR-nya. mR-nya Ag itu 108 ini ya, ditambah 35,5. Diketemunya 143,5. Dikaliin berarti 1, maju 2 ya komanya, 1, 2, 4, 3, 5 gram. Nah, ini teman-teman. Bisa ya. Jadi ini alurnya. Jadi kalau sudah biasa ngerjain soal, latihan soal, nanti udah hafal tersendiri ini. Langkah-langkah ini nanti udah di luar kepala, jadi nggak perlu dihafalin gitu ya. Ini sengaja Mas tulis biar alurnya kalian nggak bingung. Seperti itu, 2 soal pilihan ganda, 2 soal IC, 5 soal pilihan ganda udah kita kerjakan ya. Kalau ada yang bingung, tanyain aja di kolom komentar, nanti kakak bantu di sana. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.